Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kiriman Santet untuk Pelakor. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kisah masuk ke ceritanya. Malam itu, Marlin menuju sebuah pegunungan beratus yang cukup jauh. Hujan gerimis dan pekatnya malam tidak menghalanginya, meskipun matanya sembab karena amarah yang memuncak dan sakit hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sampai di lokasi dusun yang dituju, Marlin menepikan mobilnya dan keluar untuk bertanya langsung kepada salah satu warga yang sedang berjaga. "Maaf, permisi, boleh tanya alamat Mang Anto di mana ya?" tanya Marlin. "Itu di ujung sana, rumah panggung berwarna coklat," jawab bapak-bapak sambil menjelaskan detail rumah yang akan didatangi Marlin. Marlin mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang ditunjuk tadi. Tidak begitu jauh, rumah panggung tersebut adalah rumah kayu minimalis dan sangat indah dipandang. Pemilik rumah ini yang nantinya akan membantu dirinya. Marlin menaikkan anak tangga dan perlahan mengetuk pintu. Ketukan disertai salam tidak langsung dibukakan. Hingga kutukan ketiga akhirnya jawaban dari dalam pun terdengar. "Waalaikumsalam, ada perlu apa, Neng?" tanya seorang bapak-bapak yang berusia sekitar 60 tahunan. "Saya mau cari Mang Anto, apa benar ini rumahnya?" tanya Marlin dengan ragu. "Iya, benar, saya sendiri orangnya. Silakan masuk," jawabnya sambil mempersilakan Marlin duduk di kursi rotan di ruang tamu. Marlin terkejut, ternyata yang ditemui adalah seorang laki-laki sederhana pada umumnya. Ia tidak menyangka bahwa di depan kini adalah seorang dukun, tidak seperti yang pernah ia dengar atau baca di novel-novel. Bahkan dukun di hadapannya kini memakai baju biasa, dengan wajah yang berseri dan tidak terkesan mistis sama sekali. Rumah beliau pun sangat nyaman, minimalis dan bersih, tidak ada bau kemenyan atau dupa. "Ada perlu apa memangnya malam-malam kesini?" tanya Mang Anto. "Saya mau minta tolong, Mang, bisa kerjakan masalah saya," jawab Marlin. Ia menjelaskan secara detail masalah yang ia alami. "Oh begitu, masalah sakit hati lagi rupanya," kata Mang Anto sambil memperhatikan foto suami Marlin dan juga foto wanita selingkuhannya. "Baiklah, sudah saya tandai pertanyaannya. Kamu mau cepat atau tidak?" tanya Mang Manto. "Saya mau cepat," jawab Marlin dengan tegas. Mang Anto memperlihatkan gumpalan rambut yang ia keluarkan dari tasnya. "Ya, memang niat banget," katanya sambil tertawa. Marlin terdiam saja dan langsung menyerahkan rambut tersebut kepada dukun itu. "Baiklah, saya akan kerjakan sekarang," ucap Mang Manto sambil mengambil pulpen dan buku Marlin, memperhatikan dukun di hadapannya yang sedang menulis sesuatu di atas kain bersih dan mengikat rambut itu dengan cara digulung. "Sudah selesai. Sekarang tinggal kamu yang mengerjakannya, Neng. Letakkan kain putih di rambut ini di antara sela-sela pohon bambu. Dan ini bacaan khususnya," tutur Mang Manto sambil menyerahkan satu lembar kertas yang bertuliskan sebuah mantra. "Hanya itu saja, Mang?" tanya Marlin. "Iya, memangnya kenapa?" jawab Mang Anto. "Ya nggak apa-apa, Mang. Rumpun bambu ini umum saja kan, Mang? Tempatnya atau mau di mana?" tanya Marlin memastikan. "Iya, terserah saja," jawab Mang Anto.
Marlin memilih membawa pulang lagi karena di belakang rumahnya terdapat rumpun bambu yang jarang terjemaah oleh orang lain. Sebelum meletakkan barang tersebut, baca ini dulu. Jelas Mang Anto dan Marlin langsung mengiyakan. Saya sangat berterima kasih Kang, lantas saya harus memberikan mahar berapa? Tanya Marlin. Saya tidak pernah menerima mahar di muka. Itu bisa dibicarakan belakangan. Pokoknya kamu kerjakan saja dulu. Jika berhasil dan memuaskan, baru saya meminta mahar yang saya mau. Jelas Mang Anto. Baiklah Mang, sekali lagi saya terima kasih, banyak sudah dibantu, ucap Marlin dengan senang. Semoga puas dengan hasilnya, kata Mang Anto sambil tersenyum. Marlin pamit pulang karena sudah terlalu larut dan cukup lama ia menumpahkan rasa sakitnya setelah bercerita. Di jam tengah malam dalam perjalanannya, akhirnya Marlin sampai di rumah. Dengan tergesa-gesa ia membuka pintu. Ia ingat bahwa di belakang rumahnya terdapat sebuah hutan dengan rumpun bambu yang cukup rimbun. Marlin menuju halaman rumah belakang dan membuka pintu besi yang sudah berkarat. Terakhir kali ia membukanya 6 bulan yang lalu setelah ia baru pindah ke kompleks ini. Dari pintu terdengar nyaring. Terlihat di depannya hutan lebat yang ditumbuhi pepohon liar dan semak belukar. Marlin tidak tahu siapa pemilik tanah di belakang rumah ini, entah milik perusahaan atau milik pemerintah. Suasana gelap dan sepi membuat Marlin memperhatikan jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dengan penerangan yang seadanya, ia berjalan menuju rumpun bambu yang berada 15 meter dari pagar rumahnya. Angin malam menyapu kulit Marlin, menggoyangkan dedaunan. Matanya awas mengamati sekitar. Marlin berdiri depan rumpun bambu dan mengeluarkan benda tersebut dari kantung bajunya. Dengan suara hambar, ia membacakan mantra Banyu Hambar Sarabah Hambar. Setelah selesai membaca mantra, Marlin menyebutkan nama sang pelakor dengan yakin, Puspita Ningrum. Marlin menaruh benda berupa rambut yang dibungkus kain putih ke sela-sela rumput bambu. Ia tersenyum sambil berkata, tak sabar menunggu efeknya. Tangis Marlin tertahan, mengingat rasa sakit yang pernah ia rasakan. Setelah meletakkan benda tersebut, ia menutup ritual dengan kata pengunci agar menjadi kekal dan tidak bisa dibatalkan. Marlin merasa takut sendirian di dalam hutan yang lebat dan gelap. Ia tahu bahwa setiap rumpun bambu biasanya ada penghuninya. Sejak tadi ia mencium bau sesuatu yang terbakar, padahal tidak ada api. Jikapun tetangganya melakukan pembakaran, rasanya tidak mungkin di waktu tengah malam, dan tidak mungkin jika aroma hangus tercium sangat dekat. Tetangganya rata-rata memiliki tembok tinggi sebagai pembatas hutan. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan dan menimbulkan bunyi gemerisik. Marlin menatap langit yang gelap sempurna, menandakan hujan akan turun. Setelah mengucapkan kata pengunci, Marlin segera membalikan badan berjalan kembali menuju rumahnya. Kegiatannya sudah selesai, tinggal menunggu waktu bekerja. Marlin berjalan lebih cepat. Rumput-rumput menggores kakinya yang mulus. Sesekali Marlin hampir terjatuh. Beruntung tubuhnya mampu menahan keseimbangan. Marlin memberanikan diri untuk melirik ke atas dan mendapati siluet bayangan yang sedang terbang. Namun kakinya terus melangkah menuju pintu. Tinggal selangkah lagi Marlin mencapai pintu. Entah keberanian dari mana ia tiba-tiba menoleh ke belakang. Sorot matanya menatap rumpun bambu, di mana kini ada sosok perempuan. Marlin merasakan kakinya lemas, tetapi ia harus bisa sampai di pintu masuk dengan sekuat tenaga. Ia pun melangkahkan kakinya dengan berat. Sampai hampir tiba terdengar suara tawa cekikikan tepat di belakangnya. Dengan napas yang tersengak, ia kembali menutup pintu berkarat itu dan bersandar di balik pintu sambil menetralkan degup jantungnya. Sudah ya Tuhan, jika menginginkan sesuatu pasti ada rintangannya, gumamnya. Baru kali ini ia melihat sosok wanita seperti itu. Kakinya masih lemas dan jantungnya masih berdebar tak beraturan.
rintik hujan telah berubah menjadi deras. Ia segera bangkit dan berlari menuju pintu belakang agar bisa masuk ke dalam rumah. Syukurlah semuanya sudah selesai, gumam Marlin dengan lega. Ia langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Rumah yang besar ini hanya ia huni sendiri. Rumah yang ia kontrak entah sampai kapan hanya menjadi tempat pelariannya saat ia terusir dari rumahnya sendiri. Hasil kerja keras bersama sang suami selama bertahun-tahun membina rumah tangga. Beruntung ia memiliki tabungan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah ini lumayan nyaman meski ia belum bekerja dan hanya mengandalkan tabungan. Hujan deras masih mengguyur. Hari ini Marlin sengaja pagi-pagi pergi ke rumah lamanya untuk mengambil barang yang ketinggalan. Mak Marlin, selamat pagi, sapa seorang ibu-ibu yang sedang lewat di depan pagar rumahnya. Pagi juga Bu, rajin banget olahraganya, kata Marlin berbasa-basi. Iya, lagi pengen aja biar badan tetap bugar, jawab ibu-ibu itu yang tak lain adalah tetangganya. Biasanya mereka hanya saling sapa dan lempar senyum seadanya. Jarang sekali ibu-ibu di komplek itu berkumpul atau bergaul bersama. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Marlin segera menuju rumah lamanya. Perjalanan tak begitu lama, hanya sekitar 30 menit. Ia turun dari mobilnya dan melihat rumah besar di depannya. Rumah yang penuh dengan kenangan, tak ada yang berubah. Marlin membunyikan bel dan tidak lama kemudian pintu pun terbuka. Terlihatlah asisten rumah tangganya yang masih sama. Bu Marlin, sapa Bilasmi. Iya Bi, saya kesini hanya untuk mengambil barang yang ketinggalan. Boleh saya masuk? Jelas Marlin. Boleh, ini kan masih rumah ibu juga, jawab Bilasmi mempersilahkan masuk. Marlin tersenyum. Kedatangannya disambut hangat oleh pembantunya yang setia menemaninya saat di rumah itu. Marlin langsung menuju kamarnya. Tiba-tiba pergerakannya terhenti ketika Bilasmi menjelaskan bahwa semua barang Marlin sudah dipindahkan ke gudang. Semua isi di kamar utama sudah berganti dengan barang baru. Sejak kapan mereka memindahkan barang-barangku ke gudang? Tanya Marlin. Sejak kepindahan hari itu juga, jawab Bilasmi sambil membukakan pintu gudang. Marlin terkejut melihat barang-barangnya yang tertata rapi di sana. Di mana perempuan jalang itu? Tanya Marlin. Dia ada di kamar sedang istirahat, jawab Bilasmi. Sudah beberapa hari terakhir dia sering mengeluh gatal-gatal dan sakit kepala, sambungnya. Gatal-gatal? Mungkin efek hamil muda, jawab Bilasmi. Hamil? Tanya Marlin dengan hati berdenyut sakit. Ia tak banyak bertanya lagi dan hanya mendengar Bilasmi bercerita tentang Ningrum dan keadaannya. Marlin tersenyum dalam hati. Janinmu akan jadi targetku. Setelah semua barang beres, Marlin berpamitan. Bi, saya ingin langsung pulang saja, ucap Marlin hendak berdiri. Namun tiba-tiba Ningrum datang dengan wajah marah. Marlin, kamu tahu di mana pintu, cepat pergi, kata Ningrum mengusir Marlin dengan kasar. Aku juga mau pergi dari sini. Malas berlama-lama di sini, ahut Marlin sambil menenteng tas besar. Tanpa diduga, Ningrum menjambak rambut Marlin dari belakang sehingga membuat Marlin terhuyung. Astagfirullah, Ningrum, sudah lepaskan Marlin, ucap Bilasmi tanpa dihiraukan oleh Ningrum yang emosi. Tanpa diduga, Bian datang dengan tergesa dan langsung melerai keduanya. Bian menarik Ningrum dan memeluknya untuk menenangkan. Sudah cukup, apa-apaan kalian ini berkelahi begitu, ucap Bian. Undikmu itu yang mulai lebih dulu, padahal aku datang hanya untuk mengambil barang pribadiku, jelas Marlin. Sudah selesai, silakan pergi dan ingat, jangan pernah datang ke sini, ucap Bian tegas. Marlin menyalami pembantunya itu dengan takzim. Berterima kasih karena sudah menemani selama belasan tahun. Sepanjang perjalanan pulang, Marlin menangis. Ia tak menyangka benar-benar terusir. Bahkan suami yang sangat ia hormati lebih mementingkan selingkuhannya. Sakit hati ini tidak pernah terpikir akan berpisah dengan cara seperti ini, gumam Marlin sepanjang perjalanan. Marlin merasa lega setelah mendengar penjelasan Bu Lasmi. Meskipun di dalam hatinya masih ada rasa penasaran dan keinginan untuk memastikan bahwa Ningrum benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya.
Setelah mengemas semua barang-barangnya, Marlin pamit pada Bu Laksmi. Ia merasa puas dengan apa yang telah ia lakukan dan berharap ini bisa menjadi awal baru yang lebih baik untuknya. Namun di dalam hatinya, Marlin tahu bahwa perasaan sakit hati dan pengkhianatan tidak akan mudah hilang begitu saja. Saat ia kembali ke rumah kontrakannya, Marlin merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan, tapi ia merasa ada keadilan yang harus ditegakkan. Marlin memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk membangun hidup yang lebih baik. Ia pun mulai mencari pekerjaan baru dan memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Marlin tahu bahwa masa depan yang cerah ada di depannya, dan ia siap untuk melangkah ke arah yang lebih baik, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kekecewaan dan pengkhianatan. Dengan tekad yang kuat, Marlin membuka lembaran baru dalam hidupnya, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi langkahnya menuju kebahagiaan. Kisah Marlin ini memang penuh dengan drama dan konflik emosional yang instan. Marlin merasa tertekan dan tidak puas dengan kondisi Ningrum yang dianggapnya belum cukup menderita. Dia merasa sangat tertekan setelah mantan suaminya datang menegurnya karena merasa Marlin telah mengganggu Ningrum. Marlin kemudian memutuskan untuk kembali meminta bantuan Mang Anto untuk memastikan Ningrum merasakan penderitaan yang lebih, dengan harapan santet yang dilakukannya bisa lebih efektif. Marlin membawa beberapa barang ke Mang Anto, termasuk celana dalam Ningrum, dan bertanya tentang kemungkinan hasil dari ritual tersebut. Mang Anto menjelaskan bahwa kuku atau rambut bisa digunakan dalam ritual dan menyarankan Marlin untuk memastikan benda yang sudah disiapkan tidak jatuh atau hilang. Meskipun Marlin merasa sedikit ragu, dia memutuskan untuk mengikuti saran Mang Anto dan pergi ke rumahnya untuk memeriksa benda tersebut malam itu juga. Setelah proses ini, Marlin juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap perlakuan Ningrum, merasa bahwa mantan sahabatnya itu berbohong tentang kondisinya dan hanya mencari perhatian. Dia juga merasa marah dan frustasi terhadap mantan suaminya yang datang menegurnya. Cerita ini menunjukkan betapa dalamnya kemarahan dan dendam Marlin terhadap Ningrum, serta betapa jauh dia akan pergi untuk membalas sakit hati yang dirasakannya. Cerita ini sangat penuh emosi dan ketegangan. Marlin tampaknya sangat tertekan dengan situasi pribadinya, terutama dalam masalah kehamilan sahabatnya, Ningrum, dan perselisihan dengan suaminya. Di ruang IGD, dokter segera menangani Ningrum yang berada dalam kondisi kritis. Setiap detik terasa seperti menit yang membentang panjang bagi Bian, yang tampak sangat cemas. Ningrum tampak sangat kesakitan, dan dokter memutuskan untuk segera melakukan serangkaian tes untuk mengetahui penyebab pasti dari kondisinya. Bian berdiri di samping tempat tidur Ningrum, memegangi tangan istrinya dengan penuh kekhawatiran. "Kita sudah ke beberapa dokter, sayang. Aku harap kali ini ada solusinya," ucap Bian sambil menatap dokter yang sibuk memeriksa Ningrum. Dokter yang bertugas menginstruksikan beberapa perawat untuk mengambil sampel darah dan cairan tubuh Ningrum untuk diuji. "Kami akan segera melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Sementara itu, mohon tetap tenang. Kami akan melakukan yang terbaik," ujar dokter dengan nada tegas namun penuh pengertian. Sementara di luar ruang IGD, Bi Laksmi berdiri dengan penuh rasa cemas. Matanya memandang Bian dari kejauhan. Ia merasa prihatin dengan kondisi Ningrum dan juga merasa tertekan karena harus menjaga rumah dalam keadaan seperti ini. Di sisi lain, Marlin yang saat ini sedang duduk di rumahnya sendiri merasa tertekan dengan kenyataan bahwa Ningrum mengalami keguguran. Keputusannya untuk mendapatkan kuku Ningrum memang sudah dilaksanakan, namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang ia lakukan tampaknya tidak memberikan kepuasan yang diinginkannya. Marlin berusaha merenung dan menenangkan pikirannya. Ia merasa harus merencanakan langkah berikutnya
untuk memastikan masa depannya dan melupakan rasa sakit hati yang dia alami. Dalam keheningan rumahnya, ia memikirkan kembali hubungan pertemanan dan kesalahan yang mungkin telah dilakukannya. Tiba-tiba, pintu rumahnya bergetar. Marlin terkejut dan berlari menuju pintu. Tetapi saat membukanya, tidak ada orang di luar. Hanya ada selembar kertas di depan pintu. Tertulis pesan singkat dengan tulisan tangan yang tidak dikenalnya. Jangan pikir kau bisa lari dari karma, segala akan kembali padamu. Marlin merasa dingin merayap di tulangnya saat membaca pesan tersebut. Ketegangan yang dirasakannya semakin meningkat dan membuatnya berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Bian dan Ningrum masih berada di rumah sakit. Dengan Ningrum yang semakin lemah akibat kondisi kesehatan yang memburuk, Bian merasa terhimpit oleh tekanan emosional dan keputusannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membantu istrinya dan merasa sangat tertekan dengan situasi yang sedang berlangsung. Dokter akhirnya keluar dari ruang IGD dan menghampiri Bian dan Bilasmi. Kami telah melakukan beberapa tes dan hasilnya akan segera keluar. Namun kondisi Ningrum cukup serius. Kami akan melakukan yang terbaik untuk stabilkan kondisinya. Tetapi kami perlu memantau dan merawatnya lebih lanjut, jelas dokter dengan nada yang penuh perhatian. Bian mengangguk, mencoba menahan air matanya. Terima kasih dok, saya akan menunggu informasi lebih lanjut. Mohon lakukan yang terbaik untuknya. Dengan hati yang berat, Bian kembali ke ruang IGD. Sementara Bilasmi tetap di luar, berdoa agar Ningrum segera sembuh. Di ruang rumah sakit, Ningrum terbaring dengan kondisi yang semakin memburuk. Cacar yang menjalar di seluruh tubuhnya membuatnya tampak sangat kesakitan dengan kulit yang kemerahan dan penuh nanah. Bian, suaminya, terlihat sangat khawatir dan terus berjaga di samping tempat tidur Ningrum. Ia memegangi tangan Ningrum dengan lembut, berdoa agar istrinya segera pulih. Dokter telah memberikan suntikan dan perawatan untuk meredakan gejala. Namun Ningrum masih tampak sangat lemah. Bian tidak bisa menahan rasa cemasnya, apalagi setelah melihat kondisi Ningrum yang begitu parah. Ia memikirkan kemungkinan lain selain alergi, meskipun ia mencoba menepis pikiran buruk tersebut. Sementara itu, Marlin yang masih merasa dendam dan sakit hati melanjutkan rencananya. Ia merasa puas melihat Ningrum menderita, namun hatinya masih dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit hati. Marlin merasa bahwa semuanya ini adalah balasan dari karma atas semua yang terjadi. Di tengah hujan gerimis yang deras, Marlin melakukan ritual gelap dengan mengiris celana dalam Ningrum dan menanamnya di rumpun bambu sebagai bagian dari balas dendamnya. Dalam ritual tersebut, Marlin menggunakan berbagai alat dan benda tajam, termasuk pisau dan silet, dengan harapan dapat membuat Ningrum merasa lebih sakit lagi. Ia merasa puas melihat hasil dari ritual-ritualnya yang dirasa semakin efektif. Meski demikian, Marlin tidak terlalu takut dengan berbagai penampakan misterius yang mungkin muncul karena rasa dendamnya sudah mengalahkan rasa takutnya. Sementara itu, di rumah sakit, Bian dan Marlin bertemu di toko dan berinteraksi dengan cara yang tampaknya penuh basa-basi. Marlin berusaha menunjukkan simpati dan kepedulian yang sebenarnya tidak tulus, hanya untuk menyembunyikan kebencian dan rencananya. Bian yang tampaknya tidak curiga menerima perlakuan Marlin dengan baik dan merasa bersyukur atas dukungannya. Saat Marlin kembali ke rumah, dia menerima kunjungan dari Bu Wen, tetangga yang membawakan makanan dan sesajen untuknya. Bu Wen merasa aneh karena melihat rumah Marlin terbuka lebar dan seolah ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Marlin berhasil meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa. Setelah Bu Wen pergi, Marlin melanjutkan rencananya dengan menyiapkan dupa dan sesajen untuk menjaga benda-benda yang ia tanam di rumpun bambu. Marlin juga mempersiapkan dirinya untuk pergi ke desa Beringin, tempat tinggal dukun Mbah Waro, yang dipercayai dapat memberikan solusi yang lebih memuaskan. Ia merasa puas dengan hasil perawatan yang diterimanya.
dan siap melanjutkan rencananya untuk membalas dendam kepada Ningrum. Saat Marlin menemui Bian di rumah sakit, dia berpura-pura peduli dan menunjukkan simpati, meskipun Bian merasa terharu dan bersyukur atas dukungan Marlin. Marlin sendiri merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Ningrum yang berada dalam kondisi kritis hanya bisa menerima nasibnya. Sementara Marlin merencanakan langkah berikutnya untuk memastikan balas dendamnya berhasil sepenuhnya. Marlin berdiri menatap Ningrum dengan tatapan tajam dan sinis. "Ngapain kamu kesini, Mar?" tanya Ningrum dengan nada menuduh. Marlin hanya tersenyum dingin. "Aku kesini untuk menjengukmu, Ningrum. Walaupun kamu sahabat pengkhianat, aku masih merasa ada tanggung jawab sebagai teman untuk memastikan kamu baik-baik saja," jawab Marlin dengan nada penuh kepalsuan. Bian berdiri di samping Marlin, mencoba menenangkan Ningrum yang tampak marah dan kesal. "Sayang, jangan gitu dong. Marlin datang ke sini dengan niat baik untuk menjengukmu," ujar Bian mencoba meredakan suasana. Ningrum menatap Marlin dengan tatapan penuh kebencian. "Jangan berpura-pura, Marlin. Kamu tahu betul kenapa aku membencimu. Aku tidak mau ada di dekatmu. Cepat pergi dari sini," teriak Ningrum. Marlin tetap tersenyum, meskipun senyumnya terasa lebih tajam daripada sebelumnya. "Baiklah jika itu maumu," katanya sambil melangkah menuju pintu. "Tapi ingat, aku datang ke sini dengan niat baik. Semoga kamu cepat sembuh, Ningrum." Marlin berpamitan dan keluar dari kamar, meninggalkan Ningrum yang masih berbaring dengan ekspresi marah. Bian mengikuti Marlin keluar, mengusap pelipisnya dengan frustasi. "Marlin, kenapa kamu harus membuat suasana jadi lebih buruk?" tanya Bian setelah mereka keluar dari rumah. Marlin menatap Bian dengan tatapan yang sulit dibaca. "Aku hanya ingin memastikan bahwa Ningrum tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan situasi ini. Lagi pula, dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya aku lakukan di balik layar." Bian menghela napas panjang. "Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku hanya ingin semuanya kembali normal tanpa adanya balas dendam." Marlin menatap Bian dengan dingin. "Kita lihat saja nanti," katanya sebelumnya melangkah menuju mobilnya. Sesampai di rumah, Marlin duduk sendirian di ruang tamu, memikirkan perbuatannya. Dia merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan, meskipun ada bagian dari dirinya yang meragukan tindakannya. Namun niatannya untuk membalas dendam membuatnya merasa tidak bisa mundur lagi. Sementara itu, di rumah Bian, Ningrum masih meringis kesakitan di tempat tidurnya. Bu Lasmi yang setia menemani berusaha menenangkan Ningrum. Meskipun hatinya juga merasa bersalah karena terlibat dalam situasi ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Marlin memutuskan untuk kembali ke tempat usahanya dan mempersiapkan segala sesuatu untuk hari berikutnya. Dia tahu apa yang dia lakukan tidak akan mudah untuk dilupakan, dan hasil dari semua ini masih akan terlihat di masa depan. Ningrum merasakan sakit yang tidak tertandingi. Setiap malam, rasa gatal dan nyeri membuatnya terjaga. Meski obat-obatan sudah tidak efektif lagi, ia tetap berusaha bertahan. Bian yang setia menemani di sampingnya selalu merasa tertekan melihat keadaan istrinya. Marlin di sisi lain merasakan campuran emosi yang rumit. Keinginan untuk membalas dendam telah mencapai titik puncaknya. Ia merasa puas dengan hasil kerja malam itu. Meski ada perasaan yang tidak bisa diabaikan, perasaan sakit hati dan kekaguman bercampur. Keberhasilannya dalam menimbulkan rasa sakit pada Ningrum memberi kepuasan tersendiri bagi Marlin. Namun di saat yang sama ia merasa bersalah. Di pagi hari, Bian dan Marlin pergi ke rumah sakit untuk memastikan Ningrum mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Marlin menyusuri rumah dengan hati-hati, mengambil barang-barang berharga Ningrum, sembari memastikan tidak ada yang mencurigakan. Setelah Ningrum dipindahkan ke ruang perawatan, Bian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Marlin. Bian merasa bersyukur karena Marlin membantu mengurus Ningrum dan bersedia menemani di rumah sakit. Sementara itu, Marlin hanya tersenyum dingin.
menyimpan rasa puas dalam hati yang tidak terucapkan. Bian yang kembali ke rumah merasa kehilangan dan kebingungan. Ia mulai merindukan masa lalu yang penuh cinta dan kehangatan bersama Marlin. Namun Marlin kini lebih memilih untuk menjalani hubungan ini tanpa batasan. Ia menggoda dan menarik perhatian Bian dengan keceriaannya, seakan menegaskan bahwa ini semua adalah bagian dari permainan. Dengan mengesampingkan perasaan Bian, Marlin berfokus pada apa yang bisa didapatkan dari situasi ini. Ia berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan Bian dengan cara yang mungkin tidak diinginkan oleh Ningrum, namun sangat memuaskan bagi dirinya. Sementara Bian berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Marlin menikmati setiap momen dari permainan yang telah dimulainya. Marlin dan Bian kembali berkumpul di meja makan. Bian tampak lesu, sementara Marlin berusaha membuat suasana menjadi lebih ceria. Ia mengingat kebiasaan lama mereka meminum teh pagi sambil berbincang. Marlin berharap bisa mengembalikan kenangan indah itu meski dengan cara yang berbeda. Marlin memandang Bian dengan penuh perhatian. "Kamu mau sarapan?" tanya Marlin dengan nada ceria. Bian yang masih belum sepenuhnya bangkit dari kelelahan mengangguk. Ia merasa hampa dan bingung, tetapi juga teringat oleh kenangan dan kebiasaan yang sulit untuk dilepaskan. "Ya, aku mau," jawab Bian, "tapi kita harus bicara tentang banyak hal." Marlin mengangguk, sementara di dalam hatinya, ia sudah memikirkan rencana berikutnya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah kembali seperti semula. Tetapi setidaknya ia bisa memanfaatkan situasi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bian yang sudah putus asa akhirnya berhasil mendapatkan bantuan dari tetangga-tetangganya. Mereka segera bergegas ke rumah Bian untuk melihat kondisi Ningrum. Saat mereka sampai di rumah, suasana tegang memenuhi ruangan. Ningrum terbaring tak sadarkan diri di ranjang, dan Bian berdiri di sampingnya dengan wajah pucat, penuh kekhawatiran. "Dia gak sadar, Bu, tolong bantu kami," kata Bian dengan suara bergetar. Beberapa ibu-ibu bergegas memeriksa Ningrum, sementara yang lainnya menenangkan Bian. Mereka mencoba untuk memahami kondisi Ningrum dan mencari penyebabnya. Salah satu dari mereka, Ibu Wati, dengan cepat menduga bahwa mungkin ada unsur sihir yang terlibat. Mengingat kondisi Ningrum yang sangat buruk dan tiba-tiba, "Ibu, saya rasa ini bukan masalah media biasa. Ini mungkin ada kaitannya dengan ilmu hitam atau santet," ujar Ibu Wati dengan serius. Bian terkejut dan bingung. Tetapi mengingat perbincangannya dengan Marlin sebelumnya, ia sadar bahwa Marlin mungkin terlibat dalam kejadian ini. Dengan penuh kemarahan dan rasa bersalah, Bian memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Di sisi lain, Marlin yang sudah kembali ke rumahnya merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Dia mulai merasa cemas dan tidak tenang, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Angin dingin dan bisikan halus yang dirasakannya semakin instan, membuatnya semakin panik. Marlin mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berdoa dan melakukan ritual pembersihan. Namun perasaannya semakin buruk dan ia merasa seperti ada sesuatu yang mengancamnya. Ia mencoba tidur, tetapi sulit sekali untuk beristirahat. Rasa takut dan kesalahan yang dirasakannya membuatnya terjaga sepanjang malam. Kembali ke rumah Bian, tim medis darurat akhirnya tiba dan memeriksa Ningrum. Mereka memberikan perawatan darurat dan segera membawa Ningrum ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Bian mengikuti ambulan, merasa hancur hati melihat istrinya dalam keadaan kritis. Selama perjalanan ke rumah sakit, Bian berdoa dengan penuh harapan agar Ningrum bisa sembuh dan pulih. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa Marlin mungkin adalah penyebab dari semua ini, dan ia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan. Setibanya di rumah sakit, tim medis bekerja keras untuk merawat Ningrum. Bian menunggu dengan cemas di luar ruangan perawatan, berharap agar dokter bisa memberikan kabar baik.
Sementara itu, Marlin yang masih terjaga dan merasa ketakutan, memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk memastikan apakah Ningrum benar-benar dirawat di sana. Ia merasakan tekanan batin yang sangat besar dan ketakutan akan balasan dari tindakannya. Saat Marlin tiba di rumah sakit, ia melihat Bian yang sedang menunggu di luar ruang perawatan. Marlin merasa gugup dan tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Ia berdiri jauh dari Bian dan melihat dengan cemas. Tiba-tiba, Bian melihat Marlin dan mendekatinya dengan tatapan tajam. "Marlin, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bian dengan nada marah dan penuh tuduhan. Marlin mencoba untuk menenangkan diri dan menjelaskan. Namun, wajah Bian yang penuh amarah dan rasa sakit membuat Marlin merasa semakin tertekan. Keduanya berdiri dalam ketegangan yang mendalam. Dalam keadaan Ningrum di ruang perawatan yang masih menjadi pusat perhatian dan harapan, apakah Ningrum akan sembuh dan bagaimana Bian akan menghadapi Marlin serta kebenaran di balik semua ini? Setelah acara pemakaman selesai, suasana di rumah Bian tetap mencekam. Banyak orang yang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Bian merasakan kesedihan mendalam, tetapi juga terbersih rasa bersalah dan penyesalan. Ia merenungkan kembali bagaimana ia telah memperlakukan Ningrum dan apa yang terjadi setelahnya. Sementara itu, Marlin merasa tertekan dan cemas setelah menyaksikan kematian Ningrum. Di rumahnya, Marlin merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Penampakan wajah putih dengan senyuman lebar yang terus menghantui pikirannya. Ia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi ketidaknyamanan itu semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, Marlin memutuskan untuk mengunjungi Bian. Ia menepikan mobilnya di pekarangan rumah Bian yang besar dan putih. Bian menyambut Marlin dengan tampak kusut dan lesu. Marlin mencoba untuk memberikan dukungan emosional dan berbicara lembut kepada Bian. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Bersedih terus-menerus tidak akan membantu. Ikhlaskan saja," kata Marlin dengan nada lembut. Bian terlihat bimbang. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti Ningrum dan kini merasakan kehilangan yang mendalam. Namun ia juga merasa terjebak dalam situasi yang penuh penyesalan. Marlin yang melihat Bian dalam keadaan tersebut merasa kesempatan ini adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri lagi. "Bersedih tidak akan mengubah apa-apa, Mas. Lebih baik kita coba untuk bersenang-senang dan mencoba untuk memulai dari awal lagi," ucap Marlin dengan penuh harapan. Bian menatap Marlin dengan serius. Ia merasakan campuran emosi rindu dan penyesalan. Marlin dengan penuh percaya diri berusaha mengalihkan perhatian Bian dari kesedihan. "Mas, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kita bersama lagi," kata Marlin dengan penuh emosi. Bian merasakan kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa bersalah karena telah mengkhianati Ningrum dan kini merasa terjebak antara masa lalunya dengan Marlin dan masa depannya. Namun, saat Marlin mendekat dan mulai menunjukkan kasih sayang, Bian merasa terperangkap dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Marlin mencoba untuk menggoda Bian dengan cara yang sangat intim, mengabaikan segala penilaian moral dan dampak emosional dari tindakan mereka. Bian dalam keadaan tertekan dan bingung mulai membiarkan perasaan dan dorongannya mengambil alih. Ia merasakan dorongan kuat untuk kembali bersama Marlin, tetapi juga merasa terpecah antara tanggung jawabnya terhadap Ningrum dan keinginannya untuk melanjutkan hidup dengan Marlin. Ketika Marlin meninggalkan rumah Bian, ia merasa puas karena berhasil mendekatkan diri lagi kepada mantan suaminya. Namun di dalam hati ia merasa tidak tenang. Kecemasan dan penyesalan terus menghantui Marlin dan ia memutuskan untuk menemui dukun terkenal untuk meminta bantuan. Ia merasa perlu mengatasi perasaan tidak nyaman dan mungkin mendapatkan petunjuk tentang bagaimana cara melanjutkan hidupnya. Di toko, Marlin menyelesaikan pekerjaannya dan pulang untuk bersiap pergi ke tempat dukun. Ia membawa uang yang cukup banyak
siap untuk memberikan imbalan kepada orang yang akan membantunya. Marlin merasa lelah, tetapi juga tekadnya semakin kuat untuk menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Sementara itu, Bian mencoba untuk beradaptasi dengan hidup barunya tanpa Ningrum. Ia merasa tertekan dan bingung, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi semua ini dan melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, Marlin juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan datang. Berharap bahwa dengan bantuan dukun ia bisa menemukan jalan keluar dari semua kekacauan yang telah ia buat. Marlin tampaknya sangat terobsesi dengan rencana balas dendamnya dan pengaturan segala sesuatu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia telah mengurus segala sesuatu dengan dukun dan merasa puas karena telah mendapatkan hasil yang diinginkannya, yaitu kematian Ningrum. Marlin juga menunjukkan sikap tidak sabar untuk kembali bersama mantan suaminya, Bian, dan menginginkan agar semua urusannya segera selesai. Marlin mengunjungi beberapa dukun untuk memastikan rencananya berhasil dan mengatur semua detail dengan teliti. Dia juga merasa khawatir tentang benda-benda yang dia tanam, dan dukun yang terakhir dikunjunginya mengingatkan tentang potensi bahaya jika benda-benda tersebut tidak ditangani dengan benar. Sekarang, Marlin telah menyelesaikan semua urusannya dan berencana untuk kembali ke rumah Bian, meskipun dia masih memiliki beberapa kekhawatiran dan merasa ada yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Dia merasa puas dengan hasilnya namun tetap waspada terhadap kemungkinan adanya masalah di masa depan. Marlin mengamati foto Ningrum yang tergantung di dinding dengan cemas. Senyum di foto itu terlihat semakin lebar dan membuat Marlin merasa tidak nyaman. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun perasaan takutnya semakin mendalam. Marlin berpikir mungkin itu adalah efek dari stres dan kelelahan yang ia alami. Sementara itu, hujan di luar semakin deras, membuat suasana rumah terasa semakin suram. Marlin berusaha untuk tetap tenang dan mulai mengepak barang-barangnya untuk pindah ke rumah baru. Namun setiap kali ia berbalik, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya di sudut-sudut gelap rumah. Tak lama setelah itu, Marlin mendengar suara-suara aneh dari luar kamar. Suara itu seperti langkah kaki ringan dan bisikan halus. Rasa penasaran dan ketakutannya membuatnya berani untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ia membuka pintu kamar dengan hati-hati dan melangkah perlahan menuju ruang tamu. Di ruang tamu, Marlin menemukan sesuatu yang mengejutkan. Foto Ningrum yang semula tergantung di dinding, kini terletak di lantai dengan posisi yang berbeda. Senyumannya di foto terlihat semakin mengerikan. Marlin mencoba mengabaikannya dan kembali melanjutkan packing, tetapi ketegangan di dalam dirinya terus meningkat. Ketika Marlin kembali ke kamar, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Kotak itu tampak agak mencurigakan. Dengan hati-hati, Marlin membuka kotak tersebut dan menemukan beberapa barang pribadi Ningrum, termasuk surat-surat dan foto-foto yang menunjukkan momen-momen penting dalam hidup Ningrum. Marlin merasa ada sesuatu yang aneh dengan barang-barang tersebut. Surat-surat dan foto-foto itu tampaknya berisi pesan-pesan yang mengancam dan mencurigakan. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan jahat yang terlibat dalam masalah ini. Dalam keadaan panik, Marlin mencoba menghubungi Bian untuk meminta bantuan, tetapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Saat Marlin merasa putus asa, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Ia segera berlari ke arah pintu dan melihat sosok gelap berdiri di ambang pintu. Sosok itu tampaknya adalah seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Marlin merasa terjebak dan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Marlin berusaha melawan rasa takutnya dan mengambil keputusan untuk segera meninggalkan rumah tersebut.
Ia berlari keluar dari rumah, berharap bisa menemukan tempat yang aman. Di luar, hujan masih deras, tetapi Marlin tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari rumah itu dan segala sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Saat Marlin berlari, ia melihat Bian mendekat dengan mobilnya. Bian tampak khawatir dan segera mendekati Marlin, menawarinya tempat perlindungan di rumahnya. Marlin dengan cepat menerima tawaran tersebut. Merasa lega akhirnya bisa menjauh dari rumah yang penuh dengan kegelapan dan teror. Marlin merasa sangat lelah setelah semalam penuh dengan teror dan ketidakpastian. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan berpikir positif. Namun semua usaha tampaknya sia-sia ketika ia menemukan helai rambut panjang berwarna pirang di sofa. Meskipun ia sudah membuangnya, rasa takut tetap menghantuinya. Marlin menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Bian sambil berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Ia berharap dengan memulai hari baru dan menjalani rutinitas seperti biasa, ia bisa sedikit melupakan kejadian mengerikan yang terjadi semalam. Ketika Bian akhirnya datang dan melihat Marlin dengan wajah yang masih terlihat cemas, ia bertanya dengan lembut, "Sayang, kenapa kamu terlihat masih ketakutan? Ada yang salah?" Marlin berusaha tersenyum dan menjawab, "Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya sedikit kecapean dan mungkin karena semalam aku terlalu banyak berpikir." Bian duduk di samping Marlin dan menggandeng tangannya. "Kamu jangan terlalu khawatir. Kita akan melewati ini bersama. Kalau ada yang membuat kamu merasa tidak nyaman, bilang saja. Aku akan selalu ada di sisi untuk kamu." Marlin merasa lega dengan dukungan Bian. Ia membalas genggaman tangan Bian dan berkata, "Terima kasih, Mas. Aku benar-benar merasa lebih baik jika kamu ada di sini." Mereka menikmati sarapan bersama dengan suasana yang lebih tenang. Namun pikiran Marlin tetap kembali ke rumah dan kejadian semalam. Ia tahu bahwa meskipun Bian berada di sampingnya, rasa takut dan ketidakpastian masih menghantui dirinya. Setelah sarapan, Marlin dan Bian memutuskan untuk membersihkan rumah bersama. Marlin merasa bahwa aktivitas tersebut bisa membantu mengalihkan perhatiannya dari ketakutan yang terus mengganggu pikirannya. Mereka membersihkan setiap sudut rumah, termasuk kamar yang sebelumnya menjadi tempat teror. Ketika mereka memasuki kamar utama, Marlin melihat foto model yang pecah tadi. Meskipun foto itu sebenarnya bukan foto Ningrum, Marlin masih merasa cemas. Ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu banyak. Tetapi setiap kali ia melihat foto, senyum lebar yang tertera di sana membuatnya merasa tidak nyaman. Bian melihat Marlin yang tampak cemas dan berkata, "Ada apa sayang, kamu terlihat tidak tenang?" Marlin memutuskan untuk jujur dan berkata, "Aku masih merasa tidak nyaman dengan semua ini, Mas. Aku tahu ini mungkin hanya imajinasi, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang salah di rumah ini." Bian memeluk Marlin dan berkata, "Kita akan melalui ini bersama. Aku akan memastikan bahwa kamu merasa aman. Mungkin kita bisa pergi keluar sebentar untuk mengalihkan pikiran dan menikmati waktu bersama." Marlin merasa sedikit lega dengan tawaran tersebut. Mereka memutuskan untuk pergi keluar rumah dan berjalan-jalan sebentar, berharap bisa menenangkan pikiran dan mengembalikan suasana hati Marlin. Marlin berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan aktivitas hariannya, tetapi ketakutan yang menyelimutinya sangat mempengaruhi kesehariannya. Ia merasa sangat tertekan, terutama saat malam hari, ketika rasa takut kembali datang mengganggu tidur dan ketenangannya. Pagi hari tiba, dan Marlin berusaha untuk melakukan aktivitas normal. Walaupun dia merasa sangat lelah dan cemas, Bian yang sangat peduli dengan keadaan Marlin berusaha untuk menjaga dan mendukungnya semaksimal mungkin. Ia sudah memutuskan untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama Marlin agar Marlin merasa lebih tenang dan tidak sendirian.
Bian berusaha membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman dan aman untuk Marlin. Dia membersihkan rumah dengan hati-hati, mengatur pencahayaan, dan memastikan bahwa semua pintu dan jendela terkunci dengan baik. Selain itu, Bian juga mengajak Marlin untuk melakukan aktivitas ringan di luar rumah, seperti berjalan-jalan di taman atau sekedar berkeliling untuk mengalihkan perhatian Marlin dari ketakutannya. Sementara itu, Marlin tetap berusaha untuk tidak memikirkan sosok-sosok menyeramkan tersebut. Dia mengalihkan perhatian dengan membaca buku, menonton film, atau berbicara dengan Bian tentang hal-hal ringan untuk mengurangi kecemasannya. Pada malam hari, Bian selalu berusaha untuk berada di samping Marlin, baik itu di rumah atau saat mereka tidur. Dia memastikan Marlin tidak sendirian dan selalu siap untuk memberikan dukungan. Marlin merasa sangat berterima kasih atas perhatian Bian dan perlahan-lahan mulai merasa lebih baik. Namun meskipun Bian berusaha sebaik mungkin, Marlin masih sering terbangun di tengah malam dengan rasa ketakutan yang mendalam. Suara-suara aneh atau bayangan-bayangan samar selalu mengganggu tidurnya. Marlin mulai berpikir bahwa mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Marlin memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang cara mengatasi gangguan makhluk halus. Ia membaca buku-buku tentang spiritualis, meditasi, dan cara-cara tradisional untuk membersihkan energi negatif. Marlin juga mulai melakukan ritual pembersihan diri secara rutin, seperti mandi dengan ramuan herbal, berdoa, dan melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Bian mendukung semua usaha Marlin dan tetap berada di sampingnya. Bersama-sama mereka berusaha menghadapi ketakutan dan mencari solusi agar Marlin bisa kembali merasa aman dan nyaman di rumahnya sendiri. Perlahan-lahan Marlin merasa lebih kuat dan mulai melihat kemajuan dalam perjuangannya melawan rasa takutnya. Marlin melanjutkan hidupnya dengan perasaan ketidakberdayaan yang semakin mendalam. Setiap malam, ketakutan yang tak tertahan selalu menghantui tidurnya. Sosok-sosok yang tampak dalam mimpinya terasa semakin nyata, seakan benar-benar ada di sampingnya. Bian meski sangat peduli mulai merasa kewalahan menghadapi situasi tersebut. Marlin dan Bian mencoba mencari bantuan profesional untuk Marlin. Mereka mengunjungi seorang psikolog yang dikenal dapat menangani kasus gangguan mental dan halusinasi. Selama sesi pertama, Marlin bercerita panjang tentang pengalaman-pengalamannya yang menakutkan, sementara Bian duduk di sampingnya dengan penuh perhatian. Dokter berusaha menenangkan Marlin, mengajaknya berbicara tentang pengalaman traumatisnya dan mencoba membantu Marlin memproses apa yang telah terjadi. Dokter juga merekomendasikan beberapa tes untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan fisik yang mendasari kondisi Marlin. Sementara itu, Marlin merasa sedikit lega setelah sesi dengan dokter. Dia merasa seolah ada harapan untuk mengatasi ketakutannya. Namun rasa khawatir masih menyelimutinya, terutama karena Bian terpaksa kembali bekerja di luar kota. Marlin merasa kesepian dan takut tinggal sendirian di rumah, yang terasa semakin asing dan menakutkan. Saat Bian pergi, Marlin mencoba mengalihkan perhatian dengan berbagai kegiatan, seperti membaca buku dan menonton film, tetapi rasa cemas dan ketidaknyamannya selalu menghantuinya. Setiap bunyi kecil dari luar rumah atau bayangan di sudut ruangan memicu ketakutan yang instan. Suatu malam, saat Marlin mencoba tidur, dia mendengar suara berbisik lembut di telinganya. Suara itu seperti memanggil namanya dengan nada yang familiar. Marlin terbangun dengan ketakutan, melompat dari tempat tidur dan memeriksa sekeliling kamar, tetapi tidak menemukan siapapun. Perasaannya semakin instan ketika dia melihat bayangan samar di cermin. Marlin merasa bahwa dirinya berada dalam lingkaran setan, ketakutan, dan kecemasan. Dia semakin terisolasi, hanya merasa nyaman ketika ada orang lain di sekelilingnya.
Mimpi buruk dan halusinasi semakin sering terjadi, dan Marlin mulai merasa seperti tidak ada jalan keluar dari perasaannya yang menakutkan. Akhirnya, Bian kembali dari luar kota lebih cepat dari yang direncanakan. Setelah menerima kabar tentang kondisi Marlin, dia menemukan Marlin dalam keadaan yang sangat terguncang, menangis dan berteriak saat dia baru masuk ke rumah. Bian segera memanggil dokter dan meminta bantuan dari teman-teman serta tetangga untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Bersama dengan bantuan profesional dan dukungan dari Bian, Marlin mulai menjalani terapi intensif untuk mengatasi masalah mentalnya. Proses ini memerlukan waktu dan usaha, tetapi Marlin merasa sedikit demi sedikit bahwa dia mulai mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Dengan kesabaran dan dukungan dari orang-orang terkasih, dia perlahan mulai menemukan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.